Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang dari Major Series season kedua Call of Duty Mobile yang dimenangkan oleh Brigade Rock 3D. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Arfi. Kali ini aku ditemenin sama gamers. Namanya siapa nih? Irfan Arifin. Irfan Arifin yang habis menang lomba se-Indonesia. Lomba apa tuh? Lomba Call of Duty Mobile Major Series 2. Oke. Irfan ini bakal mewakili Indonesia. Selanjutnya bakal lomba di mana, Min? Di Thailand. Ya, sebelum videonya mulai, kita mau ngomong kalau kita nih bikin videonya di Jasmine Coffee Tea yang ada di teman-teman Melati. Langsung aja bisa ceritain nggak, Bin? Awal-awalnya kenapa kamu bisa mulai main game? Ya, pertama-tama saya awal-awal banget main game itu kelas 5 SD sama tetangga saya. Pertama banget itu masih belum ada game-game HP. Yang pertama kan masih ada game PC tuh, Point Blank, tahu nggak? Oh, Point Blank ya. Sempat ngehits pada zamannya. Nah, itu awal-awal main Point Blank. Masih bocah-bocah tuh, masih kelas 5 SD. Nah, awal-awal masih belum mikir kalau mau game ternyata bisa ngabisin duit. Pertama-tama setiap minggu uang jajan dipakai buat main game, disisain dikit-dikit sampai suatu saat udah menginjak kelas 2 SMP. Itu udah kayak ada dengar dari temen kalau ternyata game ada turnamennya. Jadi nggak selamanya kayak game itu ngabisin uang, tapi dengan cara jago di game bisa ngehasilin uang di game tersebut itu dengan cara menang turnamen. Berarti kamu ini sudah ikut lomba ini dari kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP itu masih dengar-dengar. Saya pertama kali turnamen itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sama anak-anak SMP, anak-anak sekolah gitu. Cuman kalah, masih belum kayak apa ya? Masih noob ya? Iya, masih noob, parah. Kamu kan berarti menghabiskan banyak waktu di warnet ya? Warnet apa di rumah? Warnet, itu posisi lagi di warnet, masih belum ada PC. Nah, kamu menghabiskan banyak waktu di warnet. Respon orang tuamu awalnya gimana? Awal-awal banget kalau masalah game kayak pertama dia bilang kayak ya nggak apa-apa main game, yang penting jangan kecanduan. Tapi salah saya mengartikan itu kayak setiap hari kayak dalam satu hari hampir 12 jam loh aku habisin buat main game Point Blank itu tadi. Aku tahunya nih ya, paket malam ya? Nah, kalau paket malam itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Nah, itu kayak apa ya? Paket-paket ada yang paket bertapa juga dulu. Kalau di warnet bertapa itu 24 jam non-stop. Main game 24 jam? Iya, 24 jam gila. Nah, itu awal-awal orang tua udah mulai kayak, ya namanya orang tua dong kayak apa namanya, takut anaknya ada main-main di luar, kayak malam-malam kok nggak pulang, pagi-pagi kok belum pulang, baru pagi baru pulang dia, kayak takut. Habis itu pertama-tama orang tua nanyain, kamu di warnet main game apa enggak? Apa yang lain? Apa yang lain? Ya udah aku jawab dong kayak, ya aku main game doang. Akhirnya suatu saat waktu SMP kelas 2 itu kayak nilaiku mulai menurun. Gara-gara banyak main game, PR nggak dikerjain. Nah, di situ orang tua mulai curiga dan waktu kelas 3 itu pertama kali turnamen itu pertengahan kelas 3 habis itu di stop. Kan kelas 3 SMP udah mau end. Akhirnya ya itu tadi dileskan sampai ketemu Arfi juga kan. Oh iya, kita ketemu di les-lesan SMP. Iya, SMP. Tapi ya, itu kalau udah waktu les udah nggak megang sama sekali game. Soalnya itu tadi dimarahin sama orang tua. Habis itu menginjak kelas 2 SMA udah mulai bandel-bandel lagi, kayak kangen masa dulu kayak main game di warnet, jadi yang ada di warnet gitulah. Akhirnya orang tua masih belum tahu itu posisinya, tapi lama-lama juga tahu sendiri. Kapan kamu pingin jadi pro player game ini? Pertama kali pengen menginjak pro skin gara-gara kalah turnamen yang kelas 3 itu. SMP itu tadi. Saya kan kalah sama kayak orang yang udah pro skin di Surabaya lah. Tiba-tiba ada kayak jiwa yang ini orang kok bisa sih juara 1 bisa dapat uang, kok aku kok nggak bisa. Habis itu kelas SMA kelas 2 sampai kelas 3 udah mencoba turnamen sampai latihan. Jadi satu tim waktu zaman game Point Blank itu satu tim ada 5 orang. 5 orang itu dari pagi
paket pagi itu namanya, paket pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang. Itu latihan terus, latihan ngasah aim biar tembakannya lebih sakit kalau bahasa-bahasanya di game. Habis itu tiap malam cari calling sama musuh, ayo latihan bareng, latihan adu strategi, mana yang lebih bagus. Akhirnya sampai kelas 3 SMA itu hampir mau memenangkan suatu turnamen, cuman di stop sama orang tua. Oh, ketahuan nih ceritanya. Udah ketahuan. Kayak gimana ya? Orang tua udah bener-bener nggak ngebolehin. Ini soalnya SMA mau ke kuliah kan jenjang yang sangat penting. Kayak SMA mau ke ambil jurusan kuliah yang mana dan menentukan kerja lu apa besok. Nah, dari situ kayak udah hopeless lah. Kayak ya emang bukan jalan sih, emang kayak omongan orang tua juga ada benernya. Kayak apa yang aku lakukan mungkin salah, mungkin terlalu banyak buang waktu dan buang uang. Tapi ya itu tadi, orang tua masih belum setuju meskipun aku udah cerita kalau misalkan di game bisa menghasilkan uang. Tapi masih cerita, belum ada hasilnya ya? Belum ada hasilnya. Terus setelah itu kan, itu respon orang tua sebelum tahu ada hasilnya. Setelah tahu ada hasilnya gimana? Nah, waktu itu pertama kali dapat hadiah juara 1 itu turnamen point blank juga. Rookie di daerah Tenggilis sama teman-teman itu juara 1 cuma dapat 2,5 juta. 2,5 juta itu pun dibagi 5 orang. Bagi cuma 500 ribu. Jadi per orang 500 ribu. Aku tunjukin ke orang tua, Pak, Ma ini menang meskipun hadiahnya cuma segini 500. Terus dia cuma balikin, kamu dari awal SMP sampai SMA sampai sekarang kuliah pun kamu menang masih dapat 500 ribu. Berapa uang yang kamu keluarin? Kok cuman sampai 500 ribu doang. Itu awal-awal meskipun udah menang, orang tua masih kayak belum ada bangga-bangganya sama sekali. Sama kayak masih ke distract sama pikiran yang, apalagi kan game sekarang kan waktu dulu game itu dulu kan masih minoritas. Benar. Orang yang main game kayak dicap sama game itu jelek, game males itu ya. Males-malesan, nggak punya apa ya, namanya edukasi yang tinggi. Pertama kan point blank. Point blank itu kayak masih nyari-nyari pengalaman lah. Kan sendiri saya juga punya passion sebagai gamer. Saya juga ingin buktikan ke orang-orang kalau game itu bukan minoritas, game juga bisa menghasilkan. Soalnya kalau menurut saya kayak ada orang-orang yang di game, yang gamers itu kayak udah niat, cuman masih belum ada dikasih jalan sama orang tuanya. Nah waktu itu point blank saya pindah ke game mobile. Soalnya waktu game PUBG Mobile. Oh PUBG ya. PUBG Mobile, sebelum Call of Duty Mobile saya main PUBG Mobile. Nah saya pindah dari point blank ke PUBG Mobile itu soalnya melihat kayak era sekarang bukan kayak era-era game PC. PC lagi kayak game lebih ke arah device HP. Kalau turnamen resmi biasanya Pak dari HP panitia, tapi kalau turnamen receh itu mungkin pakai device sendiri. Loh, kalau HP dari panitia berarti kamu nggak kebiasa dong megang HP-nya? Nah itu juga. Ya kan? Pasti nggak kebiasa. Cuman sebelumnya harus ada prepare sih. Prepare kayak kalau turnamen besok pakai HP 18 misalnya, iPhone 18. 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya udah prepare, udah latihan pakai 18 itu tadi biar apa ya, nggak kagok lah biasanya kalau mau turnamen pakai HP itu. Terus kenapa nih dari PUBG kamu pindah ke Call of Duty Mobile? Nah itu awal-awal itu sebenarnya cuma iseng doang main Call of Duty Mobile. Pertama itu PUBG Mobile. PUBG Mobile, habis itu kayak udah suntuk, kayak bosen gitu loh main kan. Kalau genrenya PUBG Mobile kan Battle Royale. Benar. Nah kalau Call of Duty Mobile kan bener ada Battle Royale, cuman nggak difokusin ke situ. Jadi kayak multiplayer 5 lawan 5. Kayak point blank ya? Iya, kayak point blank. Jadi kayak reinkarnasinya point blank tapi di HP gitu. Jadi tetap 5 lawan 5, cuman bedanya di Call of Duty Mobile ada skill-skillnya gitu. Nah pertama itu dari PUBG Mobile cuman iseng doang main Call of Duty Mobile. Itu pun saya pertama kali main Call of Duty Mobile, pertama kali rilis, itu saya masih ada kontrak dengan e-sport dari PUBG Mobile Surabaya itu sendiri. Iseng-iseng pertama main Call of Duty Mobile, nge-push lah, bahasanya nge-push, nge-rank sama teman-teman. Banyak kayak nemu teman-teman online, habis itu kayak nemu teman-teman yang banyak yang ngejak partian nge-push sendiri. Pertama itu main Call of Duty Mobile cuman sampai, kan ada rankingnya tuh, se-leaderboard Indonesia ada ranking sampai 1 sampai 200. Pertama kali main udah masuk 60 besar Indo. Itu cuman ranking di
karakternya masing-masing doang, kayak karakter. Oh ya, tiap karakter gitu ya. Punya karakter. Jadi peringkat 60, nah itu pun masih kecil sih hitungannya, masih 60, kayak udah nemu temen. Yang penting sih kalau kataku sih cuman temen doang sih, kayak channelnya gitu, punya teman banyak, enak diajak main gitu aja sih kalau mau kalau saya pindahnya ke Call of Duty Mobile. Terus kamu kan kemana habis menang nih Call of Duty Mobile? Alhamdulillah. Sebenarnya kan pasti banyak yang nanya, gamers itu dapat duitnya dari mana loh? Selain dari kamu menang juara perlombaan, kamu dapat duit dari mana lagi? Seperti yang jersey yang saya pakai nih, ini saya salah satu member dari Bigetron Esport. Bigetron Esport itu salah satu esport yang lumayan besar juga sih, ya besar juga sih hitungannya di Indonesia. Banyak divisinya, cuman saya di Bigetron divisi Call of Duty Mobile. Tapi juga banyak, ada yang PUBG Mobile juga, Mobile Legends kalau tahu itu, sama Free Fire juga ada. Ya, jadi saya di Bigetron ini digaji per bulannya juga kan saya kan asli Surabaya. Cuman saya kalau lagi ada jam-jam kosong doang di Surabaya, cuman saya kerjanya di Jakarta, di gaming house-nya di Bigetron itu tadi, di Jakarta Utara. Kerjamu tuh ngapain? Main game ya di sini? Nah iya, kalau kasarannya sih cuma main game. Cuman kalau tiap harinya, kalau orang-orang yang nggak tahu tuh, tiap hari saya diwajibin latihan. Oh, harus latihan? Iya, harus latihan, harus scrim, harus nyari strategi. Kan namanya game juga meta kan jalan, maksudnya kayak strategi kan jalan. Kayak musuhnya pakai ini, saya pakai ini. Nah saya harus tahu counternya musuhnya pakai ini kayak gimana. Nah itu harus dicari setiap hari sampai menemu titik yang ini strategi udah bagus, langsung dicoba waktu kita ke turnamen itu kan. Suka dukamu sebagai gamer apa? Mulai dari dukanya dulu. Kalau duka sih banyak sih, cuman ya yang paling parah kan? Paling parah sih dicuekin sama orang tua. Kayak gimana, diajak ngomong cuman kayak udah kayak males, singkat gitu. Singkat, terus kehilangan temen. Oh iya sih. Kayak gimana, saya main game kayak temen-temen yang relax sama temen-temen online. Kayak saya lebih kebanyakan prefer ke anak-anak online, soalnya main game kan otomatis setiap hari komunikasi sama anak online. Walaupun nggak pernah ketemu. Iya, meskipun nggak pernah ketemu. Nah sama kayak teman-teman real life itu kayak lebih kurang gitu, kayak kadang juga udah kangen sama anak-anak real life, kayak teman-teman SMP atau teman-teman SMA, teman kuliah, kadang teman tetangga juga kayak kangen juga. Apalagi sekarang kan hidup di Jakarta. Pernah ketemu. Balik cuman paling 2 bulan sekali. Itu makin nggak pernah ketemu, kayak gimana ya, rasa pengen ketemu sama anak-anak nongkrong lagi itu kayak udah dikit, kemakan waktu buat latihan sama turnamen-turnamen. Terus kalau sukanya nih apa? Sukanya ya alhamdulillah udah bisa menghasilkan duit sendiri. Ya jelas. Nah dengan itu orang tua udah support saya sampai sekarang. Tapi berarti dapat pendapatan ya dari gaji, sama dapat dari lomba. Setiap lomba. Terus apa juga ada sponsor gitu ya? Kalau buat Bigetronnya sendiri ada sponsornya, kayak di jersey saya ini ada GoPay, dan belakang ini tengah-tengahnya ada Red Bull, banyak. Jadi sponsornya itu ke arah ke e-sportnya, manajemennya itu Bigetron itu sendiri. Kamu kan habis menang lomba. Setelah ini kamu bakal ngapain dan persiapannya apa aja? Nah kan sebelumnya kan udah menjuarai Major Series 2 yang juara 1 itu kan. Pertama-tama yang saya lakukan habis menang itu kayak tetap latihan. Meskipun ada kemarin turnamen-turnamen kecil, tetap saya ikutin meskipun lagi capek, lagi liburan juga harus tetap turnamen. Kan saya kan lagi liburan nih sekarang. 2 hari lalu saya ada turnamen. Jadi kayak sebenarnya liburan ya, liburan ya? Iya, kayak masih turnamen, masih nyari-nyari ini skema, strategi. Nah untuk turnamen selanjutnya kan ada di Thailand tanggal 4 April. Nah itu doain juga tuh, doakan Indonesia menang. Iya, dia mewakili Indonesia teman-teman. Semoga menang, dan itu saya sendiri juga masih nyari-nyari strategi orang-orang luar. Kan otomatis kan server Indo jarang ketemu sama Thailand. Nah itu ada 5 negara di Asia Tenggara yang dikualifikasi. Indonesia, Taiwan, Filipina, Singapura, Malaysia, sama Thailand. 6 berarti? 6. Iya 6 berarti. Nah dari Thailand sama Indo itu diambil 2. Thailand dengan tuan rumah, dan Indo diambil 2 karena banyak pemainnya yang ada di Indo. Nah terus ini targetmu sendiri
di yang event yang bakal datang ini apa? Juara 1 lah. Langsung ya? Langsung. Gas terus. Nah, terus nih buat anak-anak yang masih dibilang kecil-kecil lah, SMP, SMA, yang mau main game harus gimana nih? Kalau kataku sih, aku yang udah ngerasain ya. Aha. Kalau kataku sih salah sih kalau mau main game dari SMP atau SMA. Mending kayak cari-cari pengalaman dulu, kayak pengalaman hidup. Ya, kalau saya juga pengen di reback lagi, di restart lagi umur saya, paling SMP SMA saya nggak main game. Saya main game waktu kuliah aja. Soalnya bener-bener ngerepotin gitu. SMP, SMA kayak setiap hari loh kan sekolah. Kalau kuliah kan beda. Ada yang Senin, Selasa, Rabu doang, ada yang libur di hari Jumat sama Kamis. Nah, kalau sekolah kan ada, kalau yang swasta itu Senin sampai Sabtu ada. Nah itu kayak masih belum bisa lah, kayak ngerjain PR waktu malam, mau game, fokus ke game nggak bisa kalau kataku. Yang penting kalau anak-anak yang SMP SMA mending dituntasin dulu aja sekolahnya juga. Dan kasihan juga untuk orang-orang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, di Bigetron Esports sendiri ada yang masih sekolah juga di divisi PUBG Mobile. Nggak di itu juga sih, di Indo juga banyak yang masih SMP SMA tapi udah menginjak pro skin. Oke lah, kalau gitu segini aja videonya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan like video ini. Bye.